Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Kembali Anda di Hawi Podcast untuk saat ini dan bersama saya Kudus Husain. Dan masih terus kita angkat isu-isu seputar lingkungan. Topik ini terus menjadi bahasan-bahasan di berbagai belahan dunia. Kita sempat juga menyinggung tentang wetland. Hari ini kita sedikit mencoba berbicara tentang wetland wise water security, atau kalau kata orang itu seperti keamanan air berbasis lahan basah. Kalau kita melihat di tengah perubahan iklim yang juga tidak henti-hentinya terus didengungkan dan dari berbagai organisasi baik lokal maupun internasional, dan ini juga terkait dengan meningkatnya populasi secara global, kemudian juga keberlanjutan sumber daya air yang juga menjadi salah satu isu paling mendesak di dunia saat ini. Nah, ketika kita bicara lahan basah, tentu saja lahan ini memiliki peran yang sangat penting dalam menjaga apa yang kita sebut atau yang kita kenal dengan ekosistem dalam tentunya untuk menyediakan air bersih. Kita lihat dulu sebelum kita masuk ke dalam topik yang lebih dalam. Menurut data dari Wetland International Indonesia, itu memiliki sekitar 20,3 juta hektar lahan basah. Dan ini tentu jumlah yang cukup luar biasa. Yang juga meliputi diantaranya adalah rawa, gambut, mangrove, dan juga perairan dangkal lainnya. Nah, lahan basah ini tidak hanya menjadi penyedia air bersih saja, tetapi juga dia berfungsi sebagai penyaring yang natural atau yang alami, sebagai penyimpan karbon dan juga pelindung dari bencana alam. Ya, misalnya yang sering kita dengar adalah banjir. Ya. Namun persoalannya adalah lahan basah di Indonesia saat ini sedang menghadapi tantangan yang besar, termasuk juga tentang konversi lahan yang menjadi berbagai bentuk yang lain seperti perkebunan, kemudian juga ada degradasi ekosistem. Dengan berbagai tantangan ini, menjadi sebuah pertanyaan sebenarnya apa yang bisa kita lakukan untuk memastikan keberlanjutan lahan basah dan juga menjaga keamanan air di masa depan, khususnya untuk Indonesia. Karena itu kita sudah hadirkan, ada Mas Ragil Satrio Gumilang dari Wetland International Indonesia. Assalamualaikum Mas Ragil. Waalaikumsalam. Terima kasih Mas. Senang saya bisa berjumpa. Alhamdulillah. Alhamdulillah kita bisa bertemu melalui channel podcast ini Mas Ragil. Tapi mudah-mudahan nanti kita banyak hal yang bisa kita diskusikan dan juga mungkin menjadi sebuah bentuk edukasi yang ingin kita kampanyekan kepada seluruh khalayak, ya, khususnya di Indonesia terkait dengan isu-isu lahan basah ini. Mas Ragil, nah kalau kita lihat secara global, seperti apa sebenarnya peran dari lahan basah untuk menjaga keamanan air ini? Berbagai riset ataupun hasil-hasil studi itu memang menunjukkan peran lahan basah secara global ataupun pada lokasi-lokasi tertentu. Ini mulai dari tadi banyak yang sudah sebutkan begitu ya, memang itu betul dan data ilmiahnya pun ada. Namun kita juga bisa menilik lebih dalam, misalnya sebagai dalam proses-proses penjernihan air dan pengaturan tata air itu maksudnya adalah misalnya dalam kondisi tertentu seperti yang kami lakukan, kami banyak fokus di wetland untuk konteks gambut dan mangrove gitu ya. Di situ pengaturan tata air untuk gambut itu cukup penting, di mana pada saat musim hujan air di semacam bekerja seperti spon gambut ini, dia menyerap, kemudian pada musim kemarau dia akan mengalirkan itu pelan-pelan, artinya mengurangi risiko banjir pada musim hujan dan menyediakan air pada musim kemarau. Itu hal yang mendasar untuk kaitannya gambut. Kemudian juga pengendali banjir, erosi atau abrasi, itu peran-peran gambut seperti daerah-daerah pesisir kalau kita bilang mangrove begitu. Nah, dan masih banyak lagi kalau kita
bicara lebih jauh mengenai peran bagaimana dengan satwa, ya tentu saja lokasi-lokasi lahan basah itu menjadi habitat berbagai satwa penting. Itu Mas. Ya, baik. Kalau kita lihat Mas Ragil, dari tadi sempat disinggung soal gambut ya. Nah, seberapa kontribusi lahan gambut ini terkait dengan kita bicara tentang wetland, lahan basah ini memberi kontribusi untuk mencegah banjir atau bencana yang seperti itu di Indonesia khususnya? Ya, kalau di Indonesia kita tahu sebenarnya kita kalau melihat dulu dari sisi luas atau proporsinya, itu Indonesia ini merupakan gambut tropis terluas di dunia, Mas. Jadi 20 juta hektar itu gak ada di Indonesia, sekitar 20 juta hektar. Nah, ini artinya menjadi cukup signifikan untuk kaitannya misalnya tadi air, kemudian juga kaitannya penyimpanan karbon gitu. Nah, misalnya kita pernah beberapa kali begitu ya kalau mendengar isu kebakaran hutan dan lahan. Nah, sebenarnya objek yang sering dibicarakan itu spesifik itu yang cukup dikhawatirkan dan dampaknya besar adalah konteks di lahan gambut itu. Karena dia di bawah permukaan tanahnya menyimpan bahan organik. Nah, ini bisa sampai 3 meter gitu, yang pernah saya bor itu bisa sampai 3 meter lebih. Nah, ketika misalnya itu dikuras, terdrainase, dia akan kering dan mudah sekali terbakar dan itu sulit dipadamkan. Nah, itu salah satu yang menjadi perhatian bersama. Oleh sebab itu pemerintah sampai pada saat itu ya 2016 gitu begitu, itu sampai membentuk badan khusus, badan restorasi gambut misalnya. Nah, ini kan masalah yang cukup serius, apalagi ketika misalnya bicara emisi gas rumah kaca dari gambut. Ini dampaknya nggak hanya ke Indonesia tapi dampak global juga. Oke, Mas Ragil, dibentuknya badan gambut tadi itu ada membawa perubahan yang signifikan kah dari ya mungkin kegiatan mereka kah atau apapun itu yang kita dengar sekarang hari ini banyak lahan yang dikonversi ke lahan-lahan lain seperti yang di awal tadi sudah saya sampaikan. Bagaimana peran lembaga ini sendiri, Mas, yang amatan Mas Ragil di lapangan? Ya, kalau badan restorasi gambut sekarang ada tambahannya ya, dan mangrove sekarang itu. Nah, ini menurut saya kalau mau melihat signifikan atau tidak, saya tidak punya basis ukurannya. Tapi yang jelas sangat bermanfaat, berperan dalam proses-proses fokus untuk proses-proses bahasanya entah restorasi ya atau pemulihan lahan gambut dan mangrove. Ini jelas. Tapi kalau sebenarnya mau melihat lebih tinggi atau helikopter view begitu, itu juga peran besar dari kebijakan atau melalui peraturan pemerintah yang waktu itu dilahirkan, yaitu PP Gambut, PP 71. Nah, itu karena di situ bagaimana pemerintah mengatur bagaimana gambut itu dipulihkan, itu runut sekali dan itu menjadi dasar bagi berbagai, tidak hanya pemerintah pusat tapi daerah, swasta dan sebagainya untuk melakukan kerja-kerja restorasi gambut. Nah, itu cukup signifikan sih, Mas. Oke, Mas Ragil, bicara tentang kebijakan ini. Nah, seperti yang sudah Mas Ragil sampaikan tadi, seperti apa, efektif nggak? Seperti apa? Apakah ini efektif atau mungkin ada sedikit yang agak sedikit melenceng kah? Atau seperti apa yang Anda lihat, Mas? Ya, kalau dari pengamatan saya, kadangkala memang tidak semua berjalan dengan mulus begitu ya. Kenapa? Karena mungkin dari sisi pelaksanaan yang orientasinya itu
bahasanya apa ya, cash for work ya atau apa, proyek lah gitu ya, proyekan nih gitu kira-kira begitu. Jadi sehingga misalnya nih dalam konteks gambut atau mangrove, yang penting nanam tapi setelah itu dibayar per batang atau apa, untuk mekanisme atau bagaimana perawatan itu kurang menjadi perhatian, sehingga nanti dia hanya tumbuh pada setelah proyek itu selesai begitu istilahnya. Itu kami temui cukup banyak kasus seperti itu. Jadi memang terutama kalau di mangrove pasca atau pas COVID dan pasca COVID itu. Jadi kalau tadi bicara Badan Restorasi Gambut dan Mangrove, pada akhirnya itu mangrove dijadikan satu untuk mengejar target restorasi mangrove seluas 600.000 hektar. Nah itu mandat dari presiden lah begitu. Nah cuman kerangkanya dia dalam kerangka ketenaga kerjaan, untuk penyerapan tenaga kerja. Nah jadi tanam di mana-mana banyak, tapi nanti yang merawat siapa begitu. Nah ini nah ini yang memang menjadi PR di mana-mana. Dan itu ya tidak mudah memang, seperti itu kenyataannya. Benar. Memang kalau kita lihat secara umum ya, menjadi challenge adalah di sustainable, artinya keberlanjutannya itu seperti apa. Nah dari yang Anda temukan itu Mas Lagil di lapangan, bagaimana Anda dan mungkin menyikapi hal ini sebagai orang yang juga mungkin ya pasti punya rasa khawatir tentang masa depan lahan basah ini sendiri? Iya, pertama kalau dari kami ini pun juga ditekankan oleh pimpinan kami, lembaga mitra kami di negara yang lain begitu. Kita perlu meletakkan orientasi gitu ya, baik dalam pelaksanaan kami misalnya di lapangan, ataupun itu menularkan kepada mitra ataupun kepada kelompok dampingan, bahwa seharusnya yang dipegang itu bukan jumlah batang yang ditanam, tapi harusnya orientasinya itu mengarah pada berapa jumlah bibit yang bisa ditumbuhkan, kira-kira begitu. Jadi itu dari sisi tataran mindset ya, karena memang menurut kami ini penting gitu, karena ini pernah kejadian juga. Kalau saya pernah menulisnya juga di Kumparan salah satunya itu ya. Orientasi jumlah yang ditanam itu kadang-kala malah menimbulkan banyak kemubaziran atau kegagalan yang akhirnya membengkak untuk biayanya yang sia-sia begitu. Itu terjadi salah satunya di Filipina gitu Pak. Nah di Filipina waktu itu sampai seorang ahli mangrove global lah, namanya Jurgen Primavera, itu sampai membuat gerakan nasional untuk stop menanam mangrove di lahan yang tidak sesuai, kira-kira seperti itu, karena pemerintah punya orientasi target yang besar untuk nanam di mana-mana saja ditanam, padahal penanaman itu perlu membutuhkan perencanaan dan kesesuaian tempat, jenis bibit dan sebagainya. Itu sih, ini secara teknisnya ya. Oke, baik gitu. Iya, baik Mas Lagil, tadi sudah disinggung internasional nih. Nah, pertanyaan berikutnya, seperti apa sebenarnya kerjasama internasional ya, artinya antar negara ini, khususnya untuk meningkatkan keamanan air ini ya, untuk lahan basah ini, seperti apa Mas? Iya, kalau secara internasional itu semua akan bermuara, yang utamanya adalah melalui kesepakatan atau konvensi Ramsar. Nah, konvensi Ramsar ini kesepakatan negara-negara di dunia mengenai perlindungan lahan basah, terutama yang penting begitu ya. Nah itu secara payung kesepakatan globalnya ada di konvensi Ramsar, dan Indonesia pun sudah meratifikasinya. Nah hanya saja begitu ya,
Kalau misalnya kita melihat juga konvensi lain gitu ya, seperti UNFCCC misalnya tentang perubahan iklim begitu. Nah ini gembor-gembornya, gaungnya, atau willingness atau perasaan negara-negara untuk bisa terlibat sepertinya Ramsar tidak terlalu greget gitulah bahasa saya mungkin ya. Itu karena memang indikasinya salah satunya bahwa Ramsar ini bukan legally binding, atau maksudnya ada konsekuensi yang berat ketika tidak melaksanakan gitu ya. Dan salah satunya juga bahwa Ramsar ini bukan di bawah UN, bukan di bawah UN seperti UNFCCC, terus apa macam-macam lah. Nah itu sih. Jadi memang dan akhirnya ya pada level nasional kadangkala ini tidak menjadi fokus, tidak ada kementerian lahan basah gitu. Nah, cuman karena memang ya, tapi Mas menjadi menteri itu lahan basah itu. Tapi menjadi menteri itu lahan basah itu. Nah, cuman kesini-sini trennya makin lama ya, karena menyadari pentingnya seperti itu ya. Kalau boleh saya bilang, proses kelembagaan atau pemerintahan pengurusan lahan basah di Indonesia berangsur semakin membaik ya. Setidaknya meskipun banyak hal atau hasil-hasil yang masih perlu dievaluasi gitu. Ada tantangannya nggak Mas? Ada challenge dalam bicara tentang kerjasama ini, peningkatan dengan khususnya kita bicara tentang lahan basah ini dengan dunia internasional? Kalau tantangannya pasti ada Mas. Jadi kalau yang kami hadapi salah satunya itu bagaimana mengejawantahkan ya hasil kesepakatan Ramsar itu ke dalam aturan nasional atau target nasional gitu. Sebagai contoh gitu ya. Sebagai contoh itu sebenarnya pada tahun kalau tidak salah 99 gitu. Jadi di konvensi Ramsar antar negara itu sudah sepakat tentang istilahnya itu bahasa gampangnya no net loss. No net loss dalam arti kalau diterjemahkan secara bebas begitu ya, intinya sepakat kalau ada lahan basah yang dibuka atau dirusak satu bagian, kita sebenarnya sudah sepakat untuk harus mengembalikan satu bagian yang lain gitu. Oke. Nah itu. Oke. Artinya harus ada yang ditutup ya ketika dipulihkan. Dipulihkan ya. Nah ada istilah juga lahan basah buatan. Ini seperti apa, Mas Ragil? Oke. Baik. Jadi lahan basah itu ada yang alami, ada yang buatan. Kalau yang alami memang terbentuk dari proses-proses alami, dari landscape alami seperti gambut dan mangrove begitu. Kalau yang buatan itu dibuat oleh manusia atau dengan bantuan manusia. Misalnya sawah, tambak begitu. Jadi artinya memang maka dari itu kalau pada saat kami dulu menyusun tanah lahan basah dan masih memetakan lahan basah di Indonesia dan menghitung begitu ya, itu ada sampai 40 juta hektar itu karena tidak hanya lahan basah alami tapi lahan basah buatan juga. Begitu. Ya, Mas, ke depan jika Anda terawang, ini menerawang, memprediksi seperti apa sebenarnya? Ya, kalau Anda melihat dari berbagai pengalaman, temuan dan sebagainya, seperti apa prediksi masa depan lahan basah di Indonesia ini jika dari amatan Mas Ragil? Ya, kalau ini agak gimana ya, saya baru pertama ditanyain soal ini, tapi kalau saya boleh menjawab dengan argumen dasar atau justifikasi tertentu begitu ya. Sepertinya lahan basah di Indonesia akan berangsur baik tapi tidak secara bukan sporadis, secara melesat cepat gitu. Tapi pelan-pelan akan membaik gitu. Kenapa? Pertama dasarnya adalah bahwa
kesini tahun-tahun ini pun kebijakan itu semakin mendukung untuk lahan basah. Hanya saja nanti evaluasi implementasinya ya. Seperti PP Gambut sudah ada, dulunya tidak ada begitu ya, sebelum PP 71 lahir itu belum ada ya secara khusus. Kemudian sekarang sedang digodok peraturan pemerintah tentang mangrove, PP mangrove. Itu sebelumnya tidak ada. Kenapa gambut dan mangrove ya? Mohon maaf, ini kami memang lebih banyak di situ. Juga misalnya danau itu ada perpresnya mengenai danau prioritas nasional untuk dipulihkan dan sebagainya. Nah, prediksinya itu akan membaik karena kebijakan itu seperti menjadi dasar ya, tapi nanti implementasinya yang memang perlu untuk terus digenjot, evaluasi seperti itu, Mas. Oke, Mas Regil, ini sedikit saya ke hal lain ya, mungkin dari sisi kesehatan. Tentu lahan basah ini juga beresiko secara tidak langsung. Misalnya katakanlah ada nyamuk yang bisa menimbulkan, karena itu lahannya basah, lembab dan sebagainya. Ada mungkin resiko-resiko penyakit dengan lahan basah ini seperti apa nih, Mas Regil? Kalau berdasarkan yang pernah saya baca, saya belum pernah melakukan riset mengenai penyakit dengan lahan basah itu ya. Tapi kalau dari hasil riset itu justru malah ketika kondisi lahan basahnya sehat, itu penyakit itu atau misalnya epidemi atau misalnya wabah hal seperti malaria dan sebagainya itu cenderung untuk tidak memiliki dampak yang lebih besar dibandingkan daerah-daerah yang lahan basahnya rusak gitu ya, rusak ataupun misalnya alirannya tidak sirkulasi airnya tidak lancar begitu. Nah, memang kalau misalnya melihat daerah-daerah pesisir gitu, kadangkala kita melihat di daerah mangrove-nya banyak nyamuk, memang betul sih, itu betul. Tapi kadangkala kita harus memperhatikan bahwa jangan-jangan itu juga bukan karena lahan basahnya, tapi misalnya soal drainasenya, sirkulasi airnya itu yang tidak lancar dan sebagainya. Begitu, Mas. Ya, oke, Mas Regil. Kembali mungkin kita ke kondisi gambut. Saya ingin melihat mungkin agak sedikit lebih dalam ya. Nah, banyak yang kita dapati atau kita temui, kita baca dari berbagai media. Nah, sepertinya memang kondisi gambut di Indonesia ini sangat memprihatinkan. Itulah, bisa dibilang begitu ya. Nah, dalam kondisi prihatin ini, Mas, ini apa bisa disebut emergency kah atau apa? Ada peluang tidak untuk dipertahankan ini, dan seperti apa kita bisa melakukan untuk mempertahankan lahan gambut ini? Iya, pertama dari sisi karakteristik alamiahnya gitu, memang gambut ini fragile atau rentan. Ya, rentan sekali. Itu suatu hal yang given lah gitu ya, rentan. Kedua, memang pemanfaatan lahan itu dengan bukan bermaksud bahasa klise ya, tapi pemanfaatan lahan untuk masyarakat, untuk perusahaan apa itu makin besar gitu ya, ke kepentingan ke situ, dan gambut menjadi salah satu target itu gitu. Dan dengan padahal kalau misalnya baca karakteristik lebih dalam, gambut itu ibaratnya seperti piring yang kalau kita balik itu seperti membentuk, kalau bahasanya kubah ya, jadi bagian atasnya itu menyembung gitu, terus sebenarnya di bawah sebelum ketemu tanah mineral dia akan mencekung kayak piring yang tidak dibalik. Jadi bentuknya seperti itu secara karakteristik, dan memang fakta di lapangan seperti itu. Kalau misalnya kita membuktikannya di lapangan pas berdiri memang sulit terlihat itu, Mas. Tapi ketika kita
ngebor tanah gambut dengan transek begitu ya, itu akan kelihatan polanya. Oh, di sini makin dalam, setelah jarak berapa makin dalam atau makin rendah, berarti pas pada posisi paling dalam itu dia berarti itulah kubahnya. Nah, proses karakteristik itu yang menyebabkan ketika lokasi yang luas untuk gambut itu terdrainase, dia akan mudah kering, terbakar, dan bahkan terkompaksi, turun jadi banjir dan seterusnya. Nah, kita perlu melihat karakteristik itu, dan bagaimana pola yang terjadi adalah pemanfaatan lahan gambut itu kadangkala sampai tidak menjadi bentuk gambut lagi, bahasanya begitu ya, seperti nanti menjadi sawit dan sebagainya. Padahal di situ lahan alamiahnya itu adalah lahan gambut. Artinya ada pemanfaatan yang menggunakan bukan jenis rawa atau gambut. Nah, ini kita tahu ya, sawit itu kita termasuk produsen yang terbesar gitu ya, salah satunya tantangan di situ. Nah itu jadi kalau misalnya bagaimana secara idenya adalah, makanya Badan Restorasi Gambut itu adalah memulihkan. Kalau saya berusaha menjadi juru bibir lah ya. Memulihkan, mereka intinya memulihkan, tapi praktek teoritis itu sebenarnya ya memang memulihkan termasuk fungsi-fungsinya, tidak memanfaatkan lahan gambut untuk menjadi lahan yang misalnya tadi bukan spesies asli. Kalau bahasanya misalnya kita menyebutkannya pendekatan paludikultur, jadi budidaya tanaman di lahan gambut menggunakan jenis asli. Nah, ini ide-idenya seperti itu, dan tentu pasti ada proses mengembalikannya. Itu bagaimana ya, mengembalikan budidaya itu harus dibarengi untuk dibasahkan dulu, pembasahan, supaya tidak ada resiko kebakaran. Nah, itu sih secara prinsipnya begitu, Mas. Oke, baik Mas Ragil. Untuk ke masyarakat yang awam ini, ya kalau ada orang-orang yang ingin mengambil peran atas kekhawatiran mereka dengan isu-isu lahan basah ini, apa yang bisa mereka lakukan? Iya. Kalau sebagai orang awam begitu, orang maksudnya masyarakat begitu, kita perlu ada stratifikasi juga ya. Dalam konteks misalnya kampanye gitu, itu masih sangat relevan dan tidak salah untuk membuat konten-konten yang pro dengan lingkungan. Kenapa? Menurut saya ini sangat relevan karena lawan dari orang yang pro konservasi, kalau kita lihat misalnya di YouTube, dan bahkan saya sempat pernah melaporkan itu juga, konten-konten tidak ramah lingkungan seperti penangkapan, tutorial menangkap burung, tutorial apa begitu, itu makin banyak dan viewernya tinggi gitu ya. Nah, jadi masih sangat relevan bahwa hal itu dilawan dengan konten-konten yang lebih lebih konservasi, sifatnya konservasi. Itu menurut saya masih sangat relevan, apalagi dengan karakteristik generasi saat ini juga yang cenderung kritis. Nah, lebih jauh lagi, kalau misalnya memang memiliki kemampuan gitu, tidak ada salahnya terlibat dalam upaya-upaya yang misalnya dia bisa berperan lebih jauh, tidak hanya kampanye, tapi bagaimana mengambil data misalnya. Nah, ini jangan disepelekan gitu ya. Maksudnya jangan disepelekan adalah bahwa di luar negeri itu pendekatan namanya citizen science gitu ya. Citizen science, yaitu melibatkan publik, masyarakat dalam kegiatan ilmiah, itu makin banyak dilakukan. Nah, di Indonesia pun juga ada. Sebagai contoh misalnya
kegiatan yang kami lakukan misalnya Asian Waterbird Census atau sensus burung air itu setiap Januari itu kami melakukan, atau misalnya ada yang untuk mengidentifikasi data kupu-kupu dan apa relevansinya gitu kan, menjadi pertanyaan apa relevansinya ya karena dalam kebijakan kita di Indonesia informasi populasi, penurunan tren populasinya gitu ya, dan juga endemisitas ini menjadi pertimbangan utama yang itu ada di PP untuk penetapan status perlindungan spesies tertentu, begitu. Jadi itu salah satu hal yang nyata bisa terlibat. Oke. Terima kasih Mas Ragil, sudah banyak sekali ini yang bisa didapat ya tentang wetland ini, dan ini mudah-mudahan tentu menjadi sebuah pengetahuan yang baru mungkin bagi beberapa orang, dan juga ini adalah salah satu bentuk sosialisasi, kampanye atau apapun itu, dan mudah-mudahan juga ini mempunyai manfaat bagi siapapun yang mendengarkan podcast ini. Paling tidak mengambil peran seperti yang sudah Mas Ragil sampaikan tadi. Luar biasa Mas Ragil. Ya. Terima kasih untuk waktunya dan penjelasan yang luar biasa, dan ini kami sangat apresiasi. Sukses buat Mas Ragil dan teman-teman tentunya yang masih terus serius dan fokus dengan kegiatan-kegiatan yang terkait dengan wetland ini. Dan pendengar saya yang sudah bersama Anda untuk saat hari ini, mohon pamit. Saya Guru Susin sekali lagi. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.